peranan jamur Saccharomyces dalam pembuatan tape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tape Ketan kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Nia Aprilia. Nama saya Nadia Wafa Ramadhani. Nama saya Aulia Bijaningsih. Saya Nadira Salsabila. Kami di sini akan memperlihatkan bagaimana proses membuat tape ketan. Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan jamur Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan tape, untuk mengetahui proses fermentasi dalam pembuatan tape, untuk menerapkan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teorinya adalah produk yang dihasilkan dari proses fermentasi, di mana terjadi suatu perombakan bahan-bahan yang tidak sederhana. Zat pati yang ada dalam bahan makanan diubah menjadi bentuk yang sederhana, yaitu gula, dengan bantuan suatu mikroorganisme yang disebut ragi atau khamir. Bahan dasar pembuatan tape yang sering digunakan adalah beras ketan, baik yang hitam maupun yang putih. Tape dari beras ketan inilah yang paling banyak dijumpai di toko-toko makanan maupun di supermarket. Fermentasi merupakan suatu cara yang telah dikenal dan digunakan sejak lama, sejak zaman kuno. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Ragi tape merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan bakteri Acetobacter. Genus tersebut hidup bersama-sama secara sinergis. Aspergillus menyederhanakan tepung menjadi glukosa serta memproduksi enzim glukomilase yang akan memecah pati dengan mengeluarkan unit-unit glukosa. Sedangkan Saccharomyces, Candida, dan Hansenula dapat menguraikan gula menjadi alkohol dan berbagai macam zat organik lain. Sementara itu, Acetobacter dapat merombak alkohol menjadi asam. Beberapa jenis jamur juga terdapat dalam ragi tape, antara lain Chlamydomucorrhizae, Mochor sp, dan Rhizopus sp. Satu liter beras ketan, 3 keping ragi tape, 1 ikat daun pisang, stapler, pewarna orange, pasta pandan, 1 buah langseng, 2 buah baskom sedang, 2 buah kontainer fermentasi, 1 buah saringan, 1 buah sendok nasi, dan yang terakhir 1 buah spatula. Bagi rata 1 liter beras ketan ke dalam 2 buah baskom yang berbeda. Cuci beras ketan dengan air mengalir. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran pada beras ketan. Tuang air matang ke masing-masing baskom sampai beras ketan terendam sempurna. Lakukan hal yang sama pada baskom yang lainnya. Beri pewarna makanan pada masing-masing baskom. Warna orange untuk baskom berwarna merah. Dan pewarna pasta pandan hijau. Diamkan rendaman semalaman. Buang air rendaman beras ketan. Kemudian cuci beras ketan dengan air mengalir. Lalu tiriskan air cucian beras ketan. Lakukan hal yang sama pada baskom yang lain. Buang air rendaman beras ketan. Kemudian cuci bersih beras ketan dengan air mengalir. Lalu tiriskan air cucian beras ketan. Tuangkan air matang ke dalam langseng.
Kira-kira 1 liter air. Cuci 2 helai daun pandan hingga bersih dengan air mengalir. Kemudian ikat daun pandan pelan-pelan biar gak putus. Nah kan dibilangin. Diikat ulang pelan-pelan. Nah, perfecto. Ikat juga daun pandan yang satunya ya. Harus pelan-pelan nih karena daunnya itu mudah putus atau patah. Dan putus lagi. Masukkan daun pandan yang sudah dilipat ke dalam kukusan. Lalu tuangkan beras ketan yang sudah dicuci ke dalam kukusan. Nyalakan kompor dengan api sedang. Kukus selama kurang lebih 20 menit. Lalu keluarkan beras ketan yang sudah dikukus. Tambahkan sedikit air hangat ke dalam ketan yang sudah dikukus, lalu aduk hingga merata. Kemudian tuangkan kembali ketan yang sudah dicampur air hangat ke dalam kukusan. Lalu kukus kembali dengan api sedang selama 20 menit. Total lama waktu mengukus 40 menit. Matikan kompor, lalu aduk perlahan ketannya. Setelah itu, keluarkan ketan dari kukusan dan taruh ke dalam wadah yang sudah disediakan. Lalu buat untuk ketan selanjutnya. Lakukan proses yang sama seperti ketan berwarna hijau. Kukus beras ketan selama 20 menit. Kemudian angkat dan beri air hangat secukupnya. Kemudian kukus kembali selama 20 menit. Haluskan 3 keping ragi tape menggunakan plastik dengan ulakan. Ayak ragi tape menggunakan saringan ke dalam ketan yang sudah matang. Aduk campuran ragi dan ketan dengan merata. Setelah teraduk dengan rata, bungkus ketan ke dalam daun pisang dengan rapi. Jangan terlalu penuh mengisinya karena nanti akan berair. Pastikan daun pisang rapat agar ketika sudah menjadi tape ketan, air fermentasi tidak keluar dari daun pisang. Jika sudah semuanya terbungkus, letakkan bungkusan tape ketan ke dalam wadah dan tutup rapat wadahnya. Lalu, diamkan selama 3 hari, jangan buka wadah agar hasil jadi maksimal. Hasil pengamatan. Sebelum proses, teksturnya lengket dan lembek seperti ketan pada umumnya. Rasanya hambar dengan sedikit rasa manis, rasanya seperti ketan pada umumnya. Warnanya hijau karena diberi pewarna makanan. Saat proses, teksturnya berair dan lembek, rasanya asam dengan sedikit rasa manis, warnanya tetap hijau. Setelah proses, teksturnya lembut, lembek, dan berair seperti tape ketan pada umumnya. Rasanya dominasi asam dengan sedikit rasa manis, tidak seperti tape ketan pada umumnya. Warnanya berubah menjadi hijau pucat. Diskusi dan pembahasan.
Tapai mempunyai rasa sedikit manis dengan sedikit rasa alkohol dan aroma semerbak yang khas. Tekstur lunak dan berair serta menghasilkan cairan yang merupakan efek dari efek fermentasi. Rasa manis pada tapai dipengaruhi oleh kadar gula dari tapai itu sendiri. Tetapi kadang-kadang pada jenis tapai tertentu timbul rasa asam yang gak menyengat. Hal ini disebabkan oleh perlakuan selama proses pembuatan yang kurang teliti. Misalnya penambahan ragi yang terlalu banyak, penutupan yang kurang sempurna selama proses fermentasi berlangsung, ataupun karena proses fermentasi yang terlalu lama. Yang dirombak menjadi alkohol sehingga kadar alkohol yang dihasilkan semakin tinggi. Fermentasi tape ketan selama 3 hari menghasilkan kadar etanol sebesar 0,56%. Khamir mempunyai sekumpulan enzim yang diketahui sebagai zimase yang berperan pada fermentasi senyawa gula, seperti glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Jenis khamir yang biasanya dipakai dalam industri fermentasi alkohol adalah jenis Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae berbentuk bulat, oval, atau memanjang dan mungkin berbentuk pseudomycelium. Saccharomyces cerevisiae akan mengubah 20% glukosa di dalam substrat menjadi karbon dioksida dan alkohol, sedangkan sisanya tanpa ada nitrogen diubah menjadi produk penyimpanan cadangan. Kesimpulannya adalah konsentrasi ragi berpengaruh terhadap kadar air dan organoleptik, tapi tidak berpengaruh pada kadar glukosa tape ketan. Proses fermentasi pada tape ketan terjadi selama 3-4 hari. Fermentasi yang terjadi yaitu perubahan pati menjadi gula, di mana gula berubah menjadi alkohol oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae sehingga ketan menjadi lunak, berair, manis, dan berbau alkohol.